Apakah sahih hadis yang mengatakan berbunyi sahabat Abdurrahman masuk surga dalam kondisi merangkak? Ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa bahwasanya hadisnya hadis palsu, hadis yang batil ya. Karena Abdurrahman bin Auf adalah termasuk dari penghuni surga, termasuk 10 yang jadi masuk surga, dan dia adalah orang yang sangat dermawan, terkenal sangat apa? Dermawan. Ya, maka bagaimana dia masuk surga dalam kondisi apa? Merangkak, ya. Mungkin dia masuk surga belakangan, mungkin sebagai apa? Orang yang kaya raya, tapi tidak ada dalil, dan kata Syekhul Islam Taimiyah hadisnya apa? Hadis yang palsu ya. Tidak benar. Jadi kenapa orang miskin lebih masuk surga duluan daripada orang kaya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata ya qabla al-aghniya bi 500 am." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun, lebih cepat. Ya, karena hisab mereka apa? Cepat ya. Orang kaya hisabnya apa? Panjang. Orang kaya hisabnya panjang ya. Saya masih ingat cerita tentang seorang namanya Syekh Sulaiman Ar-Rajhi, termasuk orang konglomerat di Arab Saudi yang punya bank Rajhi dan punya banyak amalan-amalan, bikin haji gratis, bagi-bagi buku, bantu sana sini, bangun masjid sana sini, luar biasa. Dia wakafkan sebagian besar hartanya, dia wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia wakafkan sebagian hartanya kecuali sedikit yang buat dia, buat ahli warisnya. Sisanya dia wakafkan semua. Tetap dia bosnya. Suatu hari dia datang ke tempat tempat hajian. Kemudian bertemu dengan syabab-syabab, anak-anak muda, karena gaji hajinya gratis, dia yang punya kemah semua dia. Sampai ada tanya jawab, ada pertanyaan, ada orang tahu Syekh ini dia punya HP jadul. Maka mereka bertanya, "Syekh, kita ingin lihat HP antum." Maka dia keluarkan, kalau tidak salah HP Motorola ya. Zaman lama sekali ya. Mereka heran, ini sudah tahun segini Syekh kaya raya kayak gitu punya HP lama seperti tadi ya. Kenapa? Karena orang ini bertakwa kepada Allah, tahu hisab ya. Maka dia mengatakan, ini HP pertama saya dan sampai sekarang masih ada. Sejak dia punya HP, HP-nya ini. Kata dia, tidak perlu saya HP canggih-canggih. Ini HP bisa buat nelpon orang di Amerika. Kecuali kalau nggak bisa saya ganti. Terus buat apa namanya? HP yang mewah-mewah. Ya, bukannya nggak boleh ya. Ya, kalau saya perlu HP mewah ya. Karena banyak program yang saya butuhkan ya. Ini pun cap Casio ya, dikasih orang ya. Maksud saya lihat beliau tahu tentang hisab, dan beliau kaya raya dan mampu untuk beli HP banyak. Ini orang aja dikasih hajian gratis sama dia, ya. Itu pun dia tidak berfoya-foya dan dia tidak menghabiskan uang karena dia menggunakan uang dengan hisab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ada saya dapati ya beberapa mungkin seminggu yang lalu ya. Ada seorang ya, dia cerita depan saya ya. Dia buat perusahaan. Saya tidak ingin menyebut namanya karena untuk menjaga keikhlasannya. Dia buat perusahaan. Kemudian dia membuka sekolah gratis dan macam-macamnya. Dia bilang, "Saya pun buat perusahaan, Ustaz." Maka di situ saya buat ADRT-nya perusahaan tersebut. Hasil di perusahaan ini 97,5% buat jalan Allah, 2,5% buat gaji saya dan teman-teman saya. Jadi dibalik. Harusnya zakat 2,5%. Sekarang enggak. Zakatnya 97,5, bukan zakat, sedekah. 2,5 buat gaji dia. Ya, saya bilang zaman gini ada orang gila seperti ini. Luar biasa, ini orang gila banget kata saya. Saya pernah ketemu orang bilang, "Ustadz, saya punya gaji." Ini berapa tahun lalu saya ketemu orang Jakarta. "Ustadz, saya punya gaji sekian, 50% buat dakwah." Saya pernah ketemu orang seperti ini. Ini lebih gila lagi ya. Gajinya 97%, 97,5% buat apa? Allah Subhanahu wa taala, 2,5% buat kita ya. Ya. Terkadang saya bertemu dengan orang kaya yang menakjubkan. Saya bertemu dengan orang kaya yang menakjubkan. Saya pernah diundang di suatu kantor, ini kantor milik orang kaya. Ketemu, akhirnya dia siapkan makanan buat saya. "Ustadz, silakan." "Bapak nggak makan?" "Saya puasa." "Loh, ini orang kaya puasa, ustadznya nggak puasa." Menakjubkan kata saya. Luar biasa. Sampai ada leluconnya anekdot aja. Jadi katanya ada orang Mesir sholat di Mekah. Di Mekah itu namanya ada Masjid Qatori. Masjid Qatori di Aziziyah. Masjid Qatori itu ada imam yang terkenal namanya Syekh Al-Muhaisini. Dan ini memang syekhnya ada, masjidnya juga ada ya. Tapi anekdotnya lain ya. Jadi ada Syekh Muhaisini, dia punya album tilawah suka nangis. Dan mungkin saya belum pernah dengar diputar di Roja ya. Tetapi ini Syekh kalau tilawah baca Quran jadi imam sering menangis. Sampai dikenal sama teman saya di sana mahasiswa Ummul Qura, dikenal Syekh dengan Syekhul Buka, Syekh yang suka nangis. Tapi dia kaya raya. Ya.
Suatu hari katanya ada orang Mesir sholat di belakang dia. Terheran-heran Syekh ini nangis dalam sholat. Maka dia bertanya kepada orang Saudi, siapa Syekh ini? Syekh Al-Muhaisini. Loh, Al-Muhaisini itu kan nama-nama hotel di sini. Itu Syekh itu yang punya. Iya, loh. Sudah banyak hotel masih nangis katanya. Nah, ini anekdot aja ya. Jadi maksud saya kita dapati ada orang kaya luar biasa. Kita lihat dia doa luar biasa. Nah, kita ini bukan karena dia kelaparan, bukan kehausan, karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sementara kita nggak punya apa-apa, masih pelitnya luar biasa. Ya Allah, ya Allah Subhanallah. Jadi saya ceritakan ini untuk memberi motivasi kepada antum. Bahwasanya ada orang-orang kaya tapi dunia bukan di hatinya. Ya. Kita ini yang kadang baru-baru kaya, yang udik, baru kaya, baru punya mobil, mereka udah bosan mobil lewat, udah mereka jadi apa? Itu dianggap biasa bagi mereka. Kenapa? Dunia bukan di hati mereka. Ya akhi, apa ente kuat? Ente punya gaji, taruhlah gaji ente 30 juta. Tahu-tahu dipotong 15 juta. Sakit hati atau tidak? Sakit hati. Ini untuk masjid loh. Tapi sakit hati. Ini terlalu banyak 15 juta. Kalau 5 juta mungkin masih mending. Setengah 50% dipotong. Ya akhi, sakit hati mungkin seorang kalau tidak kuat sama apa? Dunia. Apalagi 97,5% dipotong. Kalau bukan orang imannya kuat, ya. Kalau bukan dunia bagi dia hina, dia tidak mampu melakukan hal demikian. Bagaimana menghadapi cobaan dunia, hidup di dunia yang begitu berat dan terasa menyiksa lahir dan batin? Bersabar ya. Bahwasanya dunia ini adalah, kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin. Allah pasti, orang beriman pasti dikasih ujian. Allah sudah berjanji, ya. Bahwasanya orang yang beriman, ya, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia menyangka mereka mengatakan kami beriman lantas mereka tidak diuji? Pasti diuji. Semakin tinggi keimanan, semakin berat ujian. Kata Nabi SAW, asyadun nasi balaan al-anbiya. Orang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang saleh, tsumma al-amsal fal-amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya, ya. Jadi diuji itu memang pasti tidak bisa terhindar. Ente orang beriman pasti diuji. Tetapi orang yang diuji pasti ada jalan keluarnya. Jangan dia pernah putus asa. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti ada solusi. Nah, kalau tidak ada solusi, Anda kurang takwa. Bertakwalah, lebih takwa kepada Allah. Doanya harus lebih kencang. Salat malamnya harus lebih apa? Kencang. Jangan lupa salat duha, baca Quran, bekerja, ya, bertawakal kepada Allah, tawakal yang benar, insyaallah pasti ujian itu pasti ada solusinya jika Anda bertakwa. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Bagaimana tentang hadis Nabi, umur umatku 19 tahun? Maksudnya apa? Sebentar lagi hari kiamat, ya. Kata orang hari kiamat sebentar sekian puluh tahun lagi, ya. Ya, akhi, orang Nabi saya tidak tahu kapan hari kiamatnya. Malaikat Jibril saya tidak tahu hari kiamat. Bagaimana Anda tahu hari kiamat tinggal berapa tahun lagi? Ya. Ketika awal azan saya masuk masjid, apakah saya langsung sholat tahiyatul masjid atau tunggu selesai azan? Kalau Anda masuknya adalah hari-hari biasa, mending tunggu selesai azan karena ada sunnah untuk menjawab apa? Azan. Tapi kalau Anda langsung sholat nggak jadi masalah. Tapi sebaiknya Anda menjawab azan dahulu. Tetapi berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat karena selesai azan langsung dengar khutbah. Sementara dengar khutbah hukumnya apa? Wajib. Menjawab azan hukumnya sunnah. Kecuali sholat Jumat, kalau sudah dikumandangkan azan kedua untuk sholat Jumat, artinya imam akan ceramah, akan berkhutbah, maka meskipun azan tetap sholat, langsung aja sholat. Jangan tunda, jangan tunggu azan selesai. Begitu masuk langsung sholat. Karena kita ingin mendengar apa? Khutbah Jumat. Ustaz, apa hukum memanjangkan jenggot dengan minyak penumbuh? Ya, tidak ada larangan. Tidak ada larangan, ya. Silakan saja, ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa, ya. Terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak juga enggak apa-apa. Memanjangkan si obat juga enggak jadi, enggak ada larangan, enggak jadi masalah. Apa dalil memberikan zakat mal kepada dua orang tua? Enggak, dua orang tua tidak boleh dikasih zakat mal. Ada orang begitu pelitnya mau kasih orang tua aja pakai uang zakat. Jangan, ya. Ya, uang zakat buat orang yang lain. Nanti orang tua kasih dari hadiah, keperluan itu wajib. Jadi kata para ulama, zakat kita tidak boleh kita berikan kepada usul dan furu'. Maksudnya kepada orang tua dan anak-anak enggak boleh. Itu kewajiban kita untuk merawat mereka. Adapun kakak, tante ini boleh. Ya, adik ini boleh. Tapi kalau orang tua dan anak-anak itu wajib, enggak boleh dengan uang apa? Zakat.
Bagaimana hukumnya makan sembelihan ahlul kitab Nasrani dan Yahudi? Hukumnya halal. Wa ta'amuhum hillul lakum. Ya, dan makanan mereka halal bagi kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat bahwasanya mereka menyembelih. Ya, mereka menyembelih. Tapi kalau mereka tidak sembelih, maka juga tidak halal. Orang Islam saja kalau hewan tidak disembelih tidak halal, apalagi ahlul kitab, apalagi Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau mereka dikenal menyembelih, ya, maka sah. Karena itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Entah dia sembelih dengan nama apa, itu bukan urusan kita. Yang penting dia nyembelih, ya. Meskipun dia musyrik, tapi dia ahlul kitab, maka hasil sembelihan jadi halal. Tapi kalau kita tahu dia tidak sembelih, tapi dia mukul saja misalnya, ya, kemudian darahnya kadang-kadang disedot macam-macam, ini maka tidak sah. Bagaimana hukumnya seorang anak kita yang masuk ke akademi pemerintahan tapi selama pendidikan 4 tahun tidak boleh pakai jilbab? Bagaimana hukum gajinya yang dia terima besok? Ya. Ya, kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya mau bertanya tentang yang tadi Ustaz jelaskan, bahwa semua yang pernah kita tonton dan juga foto-foto kita yang dulu pernah kita pajang di sosial media, walaupun sudah kita hapus, itu masih dihisap oleh Allah. Lalu bagaimana jika kita sudah bertobat? Apakah itu masih berjalan? Jika iya, bagaimana caranya agar itu semua bisa terhapus? Ya, ya, mudah-mudahan kalau kita bertobat, ya, kalau seorang bertobat di sisi Allah Subhanahu wa taala, taubatnya diterima. Kata Nabi, at-taib min adz-dzam kaman la dzamba lahu. Seorang bertobat dari dosa maka seperti tidak punya dosa. Ya, kita mohon kepada Allah hisaban yasiran. Semoga Allah memberikan kita hisab yang apa? Ringan. Hisaban yasiran sebenarnya menjelaskan, yaitu kita antara kita dengan Allah berdua saja, tidak ada yang lain. Allah tidak bongkar aib kita di hadapan orang banyak. Lalu Allah ingatkan, kau pernah begini, kau pernah begini, kau pernah begini, tapi Allah ampuni. Dan itu sudah cukup memalukan tatkala aib kita dibongkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan misalnya guru kita atau ustadz kita bilang, kau pernah begini, kan malu kan kita, apalagi kalau Allah Subhanahu. Tapi Allah maafkan. Tapi kalau Allah tidak maafkan, Allah akan bongkar di hadapan apa? Khalayak. Ya. Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Maka seorang berusaha bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Ustadz, ana mau tanyakan, saya jualan di kantin karyawan setiap jam 12 waktu istirahat, jam makan siang. Pas apa ini? Dan itu pun waktu sholat duhur. Pas apa ini? Bagaimana Ustadz yang saya dahulu kan, soalnya kalau saya sholat dulu, pas sudah tidak ada yang beli. Ente kalau memang begitu, ya, ente sholat pas. Ya, kalau ente memang ini saya tidak bisa maksa, tapi ente pas qomat datang, setelah qomat nanti langsung turun, ya. Enggak apa ya. Qomat sholat, ya. Tapi susah ya. Waduh, pikiran nanti pergi. Pokoknya maksud saya sholat dulu, ya, sholat dulu, ya. Sholat dulu, qomat, ya. Begitu qomat, dengar qomat, naik ke atas sholat, turun lagi. Nah, yang penting ente tidak meninggalkan apa? Kewajiban, ya. Ya, karena memang ente jualannya siang hari, bagaimana lagi? Mudah-mudahan Allah memaafkan, ya. Ya, sholat mungkin tidak usah sholat pertama, bagaimana lagi, ya. Karena memang itu tidak wajib sholat pertama, tidak ada maslahat yang nanti kalau antum malah sholat dari awal tidak laku, malah timbul masalah macam-macam, istri marah-marah, tidak ada penghasilan dan macam-macam. Oleh karenanya saya katakan jangan tinggalkan kewajiban, ya. Begitu tahu kapan mau qomat maka datang, mungkin sholat di ujung, kemudian turun jualan lagi, ya. Insyaallah rezeki bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saya juga ditanyakan karena sebagian pegawai-pegawai yang kerja di masjid-masjid dekat Masjid Nabawi, mereka juga mengalami kasus yang sama. Ya, sementara mereka harus melayani apa? Orang-orang. Karena orang-orang terkadang tidak wajib ke masjid, mereka banyak musafir. Sementara dia harus melayani orang-orang. Ya, bagaimana? Ya. Saya bilang tadi jawabannya sudah, ente sholat, begitu sholat langsung balik. Tunggu, karena antara azan ini qomat di Masjid Nabawi agak lama, ya. Begitu menjelang qomat kau turun, sholat langsung balik lagi karena ada kewajiban harus melayani apa? Orang-orang, tamu-tamu. Afwan Ustadz, ana ada usaha yang hasil dari usaha itu sudah melebihi dari cukup untuk memberi keluarga dan
bisa untuk bersedekah. Pertanyaan saya, apakah tercela jika kita mengembangkan usaha? Bagaimana usaha itu dari 1 menjadi bertambah? Karena saya tidak yakin bisa bertambah taat dengan disibukkan oleh usaha itu. Tapi di samping itu, jika usaha berkembang, kita bisa bantu orang banyak. Ini tergantung masalah niat ya. Maka dia harus kembangkan usaha, tapi jangan terlalaikan. Dunia itu manis. Kalau seorang sudah merasakan manisnya dunia, dia bisa tenggelam, dan banyak orang seperti itu. Saya ingin mengembangkan dunia ya. Saya ingin mengembangkan usaha saya. Begitu berkembang, dia lupa dengan ikut pengajian, tidak pernah lagi. Maka dia tidak mengapa kembangkan usahanya dengan niat yang bagus untuk membuka lapangan kerja bagi ikhwan-ikhwan misalnya, kemudian untuk bisa bersedekah. Intinya dia harus sering ikut pengajian supaya dia tidak lalai. Karena dengan pengajian dia akan diingatkan. Ya. Dan berdoa kepada Allah supaya hatinya ditetapkan di atas agama Allah. Karena dunia ini sangat mudah menipu ya. Sangat mudah menipu sehingga orang mudah untuk terlalaikan. Ana mau tanya Ustadz, anak anak sekarang berumur 9 tahun tapi belum pernah diakikah. Apakah kalau sekarang ana niatkan untuk akikah masih boleh dan mendapatkan sunnahnya? Karena yang ana tahu kalau akikah itu sebelum bayi berumur 40 hari. Syukron. Ya kalau dahulu tidak mampu, ya sudah lewat waktunya. Ya. Sudah lewat waktunya. Tapi kalau dia ingin akikah tidak mengapa. Saya tidak mengatakan wajib ya. Tapi kalau dia ingin akikah terlambat ya mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi sebenarnya waktunya sudah lewat. Waktunya sudah lewat. Ya, orang tidak mampu mau dipaksa bagaimana? Karena tidak diriwayatkan dari para sahabat bahwasanya setelah puluhan tahun kemudian mereka mengakikahkan diri mereka atau diakikahkan. Namun ini pendapat sebagian ulama mengatakan tidak mengapa, Allah alam bisawab ya, tapi saya tidak katakan wajib karena waktunya sudah terlalu jauh ya, sudah 9 tahun. Dan saya pernah tanyakan kepada sebagian ulama, kata mereka waktunya sunnahnya itu berkaitan kemampuan Anda waktu itu. Dan kalau tidak mampu ya sudah selesai. Ya, tidak lagi diwajibkan ya, tidak lagi tapi kalau seandainya masih mau ya enggak jadi masalah ya. Sebagian ulama berpendapat demikian boleh. Allah alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Umur saya 18 tahun. Saya baru berhijrah. Gimana caranya agar tetap istiqomah di lingkungan yang tidak baik? Wah repot. Jadi kalau mau berhijrah atau ingin menjadi baik, cari komunitas yang baru. Tinggalkan teman-teman tersebut yang kurang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti kasih teman yang lebih baik ya. Cari komunitas baru. Karena kalau dengan komunitas lama bahaya. Kita akan diingatkan dengan masa lalu, kita akan diingatkan dengan maksiat-maksiat. Oleh karenanya waktu ada pembunuh 99 nyawa, kemudian dia bunuh 100 nyawa, minta bertobat, maka orang alim mengatakan tobatmu akan diterima oleh Allah dengan syarat kau pindah ke kampung yang lain, kampung yang baru, di sana orang-orang banyak beribadah kepada Allah, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Tinggalkan kampungmu yang lama. Kenapa? Karena komunitas sangat berbahaya. Karena memudahkan orang untuk kembali kepada masa lalu yang kelam dan kelabu dan buruk, ya. Betapa banyak orang rusak gara-gara dia ikut Facebook, dia cari teman-teman lama, kemudian reuni, ketemu, mengingat lagi hal yang lama, hal yang rusak, akhirnya kembali lagi seperti dulu. Ada orang seperti begitu. Hati-hati. Demikian saja hadirin, mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena kekurangan ilmu ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah menjadikan akhirat sebagai puncak cita-cita kita sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia sebagai puncak dari cita-cita kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.